firman-Mu Tuhan, siapkan hati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa yang hadir di sini maupun yang melihat secara online ya. Jangan hanya melihat tapi kita sama-sama beribadah, sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini cukup luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan yang sangat-sangat. Siapa yang terberkati dengan hadirat Tuhan hari ini? Amin. Hari ini saya mau membagikan mengenai menjadi emas yang murni. Tidak hanya menjadi emas yang murni, tapi kita dipanggil menjadi emas yang murni. Kenapa saya kasih judul dipanggil menjadi emas yang murni? Karena setiap kita itu punya panggilan. Setiap kita punya janji Tuhan dalam hidup kita. Dan kita, cara mencapai panggilan itu, kita harus melewati proses. Dan proses itu adalah proses dimurnikan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam segala aspek yang harus dimurnikan. Supaya apa? Supaya kita keluar seperti emas. Amin? Yes. Oke. Kemarin kita sudah mendengar mengenai pengajaran Paulus dan Silas ketika mau perjalanan ke Filipi. Di mana mereka berjalan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Di mana mereka ketika dalam perjalanan mereka tidak berjalan dengan mulus. Ada tantangan, ada persoalan. Tetapi mereka tetap setia, tetap taat sama Tuhan. Sampai akhirnya mereka bisa dibebaskan dari masalah, dibebaskan dari penjara, keluar dari segala macam persoalan itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, seringkali hal yang sesama pun terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, ketika kita mulai merespon panggilan Tuhan, kok bukannya tambah enak, kok bukannya tambah dapat hal-hal yang baik, tapi kok tambah soro ya, sering kita ngomong gitu. Bener apa betul Bapak Ibu? Nah, tapi Bapak Ibu, itulah proses yang harus kita lewatin. Itulah tantangan yang harus kita lewatin. Supaya apa? Supaya kita itu ketika kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, itu enggak sembarangan dapat Bapak Ibu. Tapi kita mendapatkan itu karena kita menghargai pemberian itu. Karena apa? Karena kita sudah melewati proses itu. Kalau kita dapat dengan instan, kita nggak mungkin kita menghargai barang yang kita punya gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu itu, beberapa bulan yang lalu lebih tepatnya, beberapa bulan yang lalu, Bu Gembala pernah menyampaikan mengenai di penjara namun tidak di penjara, disakiti namun tidak tersakiti. Ada yang tahu kira-kira waktu itu tema itu tentang apa? Masih ingat gak Bapak Ibu? Ini bisik-bisik tetangga atau lagi ingat-ingat gitu ya. Nah, jadi waktu itu temanya adalah terlepas semua belenggu. Ya? Oke, boleh tolong slide saya ya. Ada 5 tahapan dari terbebas dari belenggu. Yaitu yang dibawakan oleh yang disampaikan oleh Bu Gem waktu itu, Bu Gembala kita. Yang pertama adalah disakiti namun tidak tersakiti. Supaya kita terbebas dari belenggu, kita harus punya respon apa? Ketika kita disakiti namun kita tidak tersakiti. Yang kedua, dipenjara namun tidak terpenjara. Yang ketiga, eksis namun tidak narsis. Yang keempat, stop pikiran negatif. Dan yang kelima adalah milikilah mentalitas anak raja. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu boleh search di YouTube channel kita di bulan sekitar bulan Maret atau April lah itu rasa kalau nggak salah ya. Nah, dari 5 tahapan ini Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus kita lewatin. Lewatin apa? Untuk proses pemurnian. Gitu. Dimana kita ketika kita disakitin orang lain, ketika kita dikecewakan orang lain, baik itu keluarga atau pemimpin atau apapun dalam dunia apapun, kita harus punya sikap hati yang tidak kecewa, gitu ya. Nah, jadi proses pemurnian itu adalah proses pembentukan karakter kita. Proses di mana kita dipisahkan antara karakter anak-anak Allah dan orang-orang dunia. Karena respon seorang anak Tuhan dan orang dunia itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Cara orang percaya, cara anak-anak Tuhan merespon dalam menghadapi tantangan sangat-sangat jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Ketika orang dunia menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dia lebih langsung, ini apa sih masalah kayak gini gitu ya. Kok gak mari-mari gini-gini. Tapi karakter seorang anak-anak Allah, dia tidak
tidak mengeluh, dia tidak ngerutu. Karakter anak Allah ketika masalah itu datang, dia lebih memilih untuk datang di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, meminta jalan keluar daripada Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatannya sendiri Bapak Ibu. Nah, di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan ayat 6 katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Ketika karakter anak-anak Allah dan karakter orang-orang dunia dalam merespon sebuah masalah. Tuhan mau, percayalah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, percaya sama Tuhan, datang sama Tuhan gitu ya. Kemudian dimurnikan adalah mengalami proses. Ketika kita mau dimurnikan itu apa sih Bapak Ibu? Dimurnikan itu dipisahkan, disapih gitu ya. Dimurnikan itu kita harus mengalami proses. Dan ketika mengalami proses, kita dilarang keras untuk berpikir negatif. Karena pikiran negatif itu akan merusak mood kita, merusak iman percaya kita. Dan seringkali itu menggoda kita ketika kita mulai give up sama Tuhan. Ketika kita mulai melewati proses kita, oh ya aku mau ngandalin Tuhan, aku mau gini. Tapi akan ada pikiran-pikiran negatif itu lewat. Nah, bagaimana cara kita, dan kita itu harus memaksakan pikiran kita itu supaya nggak pikiran negatif gitu. Dengan apa? Dengan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan gitu. Dan ketika kita dimurnikan, kita harus move on dari banyak hal. Move on dari masalah kita, move on dari banyak hal Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ketika dimurnikan, kita akan melewati sebuah proses. Dan di dalam menghadapi proses, kita tidak boleh berpikir negatif. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita coba lihat dari sisi pandangnya Tuhan. Kita coba lihat secara positif. Jangan lihat ketika masalah memang terlihat kenyataannya nggak ada jalan keluar, masalah kelihatannya memang nggak ada penyelesaiannya, tapi jangan katakan, aduh wes nggak bisa ini, udah nggak bisa ini. Tapi jangan katakan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi coba katakan secara positif. Aku percaya Tuhan sediakan jalan keluar yang terbaik buat saya. Amin. Nah, seperti Yusuf Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu bahwa Yusuf dia difitnah, dibuang di sumur, dia dijual. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf Bapak Ibu Saudara? Yusuf tetap setia. Dia tidak melihat pengakuan orang, oh aku diakui, aku punya ini, aku punya itu, aku punya jabatan ini, aku itu. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ketika dia difitnah, dibuang, dijual, yang terpenting buat Yusuf adalah apa? Hidupnya disertai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang saya harapkan Bapak Ibu Saudara di sini pun memiliki kerinduan yang sama. Kita tidak melihat ketika kita dibuang, ketika kita difitnah, ketika kita tidak punya apa-apa, kita bingung. Tapi yang saya mau katakan, mari kita sama-sama bingung ketika kita kehilangan penyertaan Tuhan. Kita tidak disertain Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, emas yang murni. Emas itu kita pernah tahu tentang tambang puyak atau emas ya. Ini prosesnya. Nah, jadi kalau kita mau nambang emas itu Bapak Ibu Saudara, kita itu harus cari tanah yang benar-benar mengandung emas. Jadi enggak asal tanah kita gali gitu, enggak. Nah, kita cari lahan yang benar-benar mengandung emas dan setelah itu enggak langsung jadi emas, tapi harus disedot dulu dengan kedalaman tertentu. Seperti contoh pertama itu harus digali dengan kedalaman tertentu, harus ditarik, disedot gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ketika sudah disedot, dia harus diayak. Ketika gambar kedua diayak. Diayak tuh enggak makan waktu cuma 15 menit, 10 menit, enggak Bapak Ibu Saudara. Boleh next slide? Nah, diayak itu enggak cuma sekali jadi, tapi terus diayak terus sampai akhirnya ada endapan. Pada emas itu kok dari sini kelihatannya, banyak sekali ya airnya, banyak sekali tanahnya. Tapi itu diayak berjam-jam Bapak Ibu Saudara, diayak. Terus sampai akhirnya ada endapan dan emas itu kalau memang benar tanah itu ada hasil emasnya. Dia hanya emas itu kecil Bapak Ibu. Mungkin setitik jarum kali ya, kayak gitu. Dan saya juga beberapa waktu lalu pernah bertemu dengan salah seorang keluarga, di mana mereka sedang mengerjakan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu alat-alat elektronik kayak komputer, handphone kan dalamnya ada mesinnya ya Bapak Ibu ya. Nah di dalam mesinnya itu ada alat-alat elemen-elemen logamnya. Dan ternyata di situ tuh ada mengandung emas, perak dan tembaga Bapak Ibu Saudara. Dan itu bisa dilebur kembali gitu kan. Nah mereka bilang, ini bisa dilebur, loh gimana caranya Pak gitu kan. Gimana caranya? Akhirnya
mereka cerita logam yang dari dalam itu diambil, dicemplungkan dalam air keras gitu kan, air bahan kimia, dicemplungkan sampai akhirnya mencair, kemudian disaring lagi sama mereka, disaring sampai diendapin itu bukan sudah selesai, terus dibakar lagi, dipanaskan. Berapa lama? Bisa sampai 3-4 jam Bapak Ibu Saudara, dipanaskan, dibakar gitu kan. Dari logam itu, dari cairan kimia itu, dibakar lagi. Setelah dibakar nggak langsung jadi keluar emasnya, enggak. Itu masih dipisahkan lagi antara emas yang mana, perak yang mana, tembaga yang mana. Sudah terpisahkan, masih harus dijemur lagi, dimasak lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, dari cerita ini apa yang mau saya bagikan? Ya sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita proses hidup kita itu diayak masalah, diayak dengan apa? Dengan adanya masalah dari keluarga misalnya, dari pekerjaan, dari ekonomi, kita diayak terus. Kelihatannya kok enak gitu aja ya kelihatannya, tapi kita diayak terus lama-lama capek ya Bapak Ibu. Tapi apa? Hasilnya apa? Hasilnya kita bisa keluar menjadi seorang emas yang murni, seorang pemenang Bapak Ibu Saudara, yang punya nilai semakin. Jadi gini, kata keluarga ini, bapak ini bilang, semakin lama kita bakar, jadi dibakar tuh dengan suhu 1300 derajat Bapak Ibu Saudara. Kebayang berapa panasnya ya, kira-kira suhu kita kalau matahari di luar itu berapa ya. Nah kebayang panasnya itu 1300, karena apa? Semakin panasnya itu semakin tinggi, maka proses itu semakin cepat. Nah Bapak Ibu kalau mau cepat selesai prosesnya, ayo cari yang panas-panas. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah jadi apa saja yang dimurnikan dalam hidup kita? Yang dimurnikan itu ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, kualitas hati kita. Yang kedua, motivasi kita dalam melayani dan dalam banyak hal, melakukan banyak hal. Dan yang ketiga, karakter kita. Nah yang pertama kita mau buka di 1 Samuel 16 ayat 17 tentang kualitas hati. Boleh multimedia? Ya, 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, lakukanlah dengan hati yang tulus, lakukanlah dengan kerelaan, dengan tanpa ada motivasi apapun. Karena apa? Karena Tuhan gak melihat kita betapa penampilan kita, betapa kerennya, betapa gantengnya, cakepnya Bapak Ibu Saudara, betapa hebohnya Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi Tuhan melihat kualitas hati Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Jadi ketika dalam masalah, dalam tantangan, Tuhan gak melihat kalian, aku ini gak, mungkin beberapa orang berkata, aku gak bisa doa, aku gak bisa ngomong, aku gak bisa gini dan gitu. Enggak Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat kerinduan Bapak Ibu. Aku pengen datang sama Tuhan, aku ada masalah. Tuhan, aku rindu Tuhan, berjalan bersama Engkau. Tuhan, aku rindu Tuhan, Engkau yang menyelesaikan. Tuhan melihat kerinduan hati Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang kedua adalah motivasi kita dalam banyak hal, dalam melayani dan dalam banyak hal yang lain. Kita boleh sama-sama buka di kitab Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, ketika motivasi kita melayani Tuhan itu salah, ketika kita motivasi kita untuk membantu sesama itu salah, Tuhan itu tahu Bapak Ibu motivasi kita. Jadi jangan sampai kita mengklaim sama Tuhan, Tuhan aku udah melayani, aku sudah menolong sana sini, tapi kenapa kok aku gak ditolong, kenapa kok berkatku gak datang-datang. Stop Bapak Ibu Saudara, coba belajar koreksi diri kita. Apakah motivasi kita ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menolong sesama, apakah motivasi hati kita sudah benar? Atau kita punya motivasi yang lain, oh aku mau layani supaya dilihat orang, orang gereja, pelayanan. No Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan mau motivasi kita tulus. Seperti dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, dikatakan, apapun juga yang kita perbuatlah seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, itu yang Tuhan mau. Kita punya motivasi yang benar. Ketika kita melayani, ketika kita menolong, kita lihat itu seperti kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Bukan ketika kita melayani, kita, kasih yang terbaik, tampil begini. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau yang memang benar dari motivasi kita, dari hati kita.
benar-benar yang terbaik Bapak Ibu Saudara, yang tulus, yang murni. Dan yang ketiga adalah karakter kita. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, ketika kita dikasih segala tantangan Bapak Ibu Saudara, yang terbentuk itu adalah karakter kita, mentalitas kita gitu loh. Yang tadinya mungkin kita cepat nggak sabaran, kemudian emosian. Nah, ketika dalam masalah, ketika kita punya respon yang benar, ketika masalah itu datang, karakter kita tanpa sadar akan dirubah. Yang tadinya kita keras kepala, emosian, loh nggak bisa gitu. Kaget saya. Nah, emosian yang, loh kok gitu, kok aku yang salah gini gitu, loh dia yang salah gini gitu. Enggak Bapak Ibu Saudara, ketika kita, respon kita benar, ketika kita difitnah, ketika kita dijatuhkan, ketika kita nggak dianggap, kita akan tetap rendah hati Bapak Ibu. Jadi goal dari proses pemurnian itu adalah iman percaya kita kepada Tuhan dan karakter kita menjadi pribadi yang rendah hati Bapak Ibu. Kenapa iman? Karena dalam proses secara gak sadar ketika respon kita benar, kita mengandalkan sama Tuhan. Kita akhirnya meletakkan pengharapan kita sama Tuhan. Lama-kelamaan iman kita bersama Tuhan itu bertumbuh Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan juga membentuk karakter kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika kita dijatuhkan, ketika kita sudah melakukan yang benar tapi kita yang dianggap tidak benar. Secara manusia, ngelongso ya, kok gini sih, aku harus gini, gitu ya Bapak Ibu. Tapi setelah kita melewati itu semua, ketika kita punya respon yang benar, kita tidak kecewa, kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dijatuhkan, kita tetap bisa senyum sama orang itu, tetap bisa menyapa orang itu Bapak Ibu Saudara. Boleh next slide? Nah, Yesaya 48 ayat 10 mengatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi api kita itu bukan seperti emas tadi ya, tambang tadi emasnya dibakar dengan api secara bukan Bapak Ibu. Tetapi kita dimurnikan itu tidak seperti perak, kita menjadi seperti emas dengan apa? Dengan dapur kesengsaraan. Dapur kesengsaraan itu apa Bapak Ibu? Ya masalah kita hadapi, boleh next. Ya masalah yang kita hadapi, penderitaan, kesulitan gitu ya. Nah, itu semua yang harus kita lewatin gitu loh. Itu dapur penderitaannya kita, itu apinya kita gitu. Dan yang bisa memadamkan api itu dalam hidup kita adalah kasih Tuhan Bapak Ibu. Hanya kasih Tuhan. Kalau kita masih kekeh mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan habis, hangus terbakar Bapak Ibu. Karena murka Tuhan ya. Nah, kemudian waktu saya udah mau habis. Nah, pemurnian itu sebenarnya adalah memperkuat apa yang sudah baik dalam potensi diri kita dan membersihkan atau membuang apa yang lemah dalam diri kita. Contoh, kita sudah baik, kita suka menolong, kita melakukan yang baik gitu ya. Itu tetap akan memperkuat, semakin hari semakin baik. Kita semakin hari semakin menjadi pribadi yang baik. Tapi sisi lemah kita mungkin apa? Kita masih nggak sabaran, kita egois. Nah, di situ Tuhan sengaja proses, gitu. Atau kita iri hati, itu Tuhan sengaja proses, sengaja Tuhan yang kita misalnya kita ngomong aja yang soal rendah hati deh, soal rendah hati. Kita seringnya tinggi hati, kita seringnya sombong. Jadi seringkali Tuhan akan pertemukan kita dengan gesekan-gesekan dengan sesama kita. Dengan tujuan apa? Supaya kita lama-lama kelamaan jadi pribadi yang rendah hati Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, kenapa kita diizinkan proses pemurnian? Kenapa kita diizinkan melewati proses pemurnian? Karena setiap kita yang percaya itu punya panggilan. Nah, panggilan utama setiap kita adalah apa? Melayani, mengasihi, dan rela berkorban. Melayani tidak harus di mimbar, melayani tidak harus di gereja Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, itu sudah melayani. Mau di pekerjaan, mau di rumah, mau di keluarga, dimanapun itu adalah melayani. Dan mengasihi seperti teladan Yesus, mengasihi Bapak Ibu. Nah, dan tidak hanya itu juga, kita juga diminta untuk rela berkorban. Rela berkorban itu seperti apa? Rela berkorban ketika kita sedang makan, misalnya kita sedang makan, ada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita tetap makan sambil ngeliatin, atau kita tinggalkan makanan kita lari bergegas nolongin orang itu Bapak Ibu. Banyak hal ya Bapak Ibu, tentang rela berkorban, tentang mengasihi, tentang melayani. Dan itu harus benar-benar kita tanam dalam hidup kita, tanam dalam hati kita. Tuhan, aku mau dimurnikan, aku mau menjadi melayani Engkau, aku mau mengasihi Engkau.
Ajar aku rela berkorban seperti Kristus, sampai yang Tuhan gak tahu apa-apa, Tuhan rela mati di kayu salib buat nebus dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu. Demikian kita mungkin, oh bukan aku loh yang ini, yang ngelakuin bukan aku loh, bukan kerjaanku loh, ngapain aku nolongin. No, Bapak Ibu, tidak seperti itu. Yang Tuhan mau sekalipun itu bukan kerjaan kita, tapi kita tahu orang itu butuh pertolongan. Kita turun tangan tolong. Tuhan, hati Tuhan yang kita senangkan. Bukan mencari pujian dari manusia, bukan Bapak Ibu. Tapi kita mencari perkenanan Tuhan. Nah, slide yang terakhir boleh tolong? Saya agak terlalu cepat ya, mohon maaf. Nah, proses pemurnian sama dengan pilihan. Proses pemurnian sama dengan pilihan. Kenapa saya bilang pilihan? Karena kita mau nggak bertahan atau kita memilih keluar dari proses itu. Kita punya pilihan Bapak Ibu. Ketika kita ngadepin masalah, kita hadapin tantangan, kita punya pilihan untuk banyak orang seringkali ketika sudah hopeless, ketika sudah nggak tahu jalan keluarnya apa, mereka milih bunuh diri. Atau mereka pilih meninggalkan Tuhan. Nah ini pilihannya Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah yang sampai aduh Tuhan aku gak tahu harus apa, aku gak tahu, gak ngerti gitu kan. Gak tahu harus apa yang harus aku lakukan di depan, gak tahu. Tapi Bapak Ibu sudah memilih bertahan. Tuhan aku percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada penyelesaian. Aku percaya janji Tuhan digenapi. Bapak Ibu memilih bertahan, Bapak Ibu akan menerima hasilnya. Bapak Ibu akan menerima kemenangan itu. Dan Bapak Ibu akan menjadi emas yang semakin hari semakin murni dan berharga Bapak Ibu. Ada 3 keuntungan dalam proses pemurnian, ada 3P saya buat. Yang pertama pembelaan Tuhan, dan yang kedua penyertaan Tuhan, dan yang ketiga adalah penyelesaian dari Tuhan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memilih bertahan dalam proses, menikmati proses pemurnian itu, Bapak Ibu gak berjalan sendiri. Bapak Ibu Saudara punya pembelaan dari Tuhan. Tuhan ketika Bapak Ibu selalu mengandalkan Tuhan, melekat sama Tuhan, Tuhan itu akan menjadi pembela Bapak Ibu. Bapak Ibu akan selalu bisa merasakan pembelaan Tuhan itu nyata Bapak Ibu. Karena pembelaan Tuhan itu gak akan kita bisa rasakan ketika kita gak mengandalkan dan gak berserah sama Tuhan. Karena kita akan merasa, oh semua karena aku, semua karena saya gitu. Tidak Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian yang kedua penyertaan Tuhan. Nah Tuhan gak berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Tapi Tuhan apa? Berjanji selalu menyertai. Karena apa? Di dalam Alkitab ini sudah mengatakan karena Tuhan adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita Bapak Ibu. Jadi percayalah Tuhan itu selalu menyertai kita. Cuma kadang kitanya aja yang gak mau peka, gak mau denger-dengeran gitu loh. Dan yang terakhir adalah penyelesaian dari Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita benar-benar melekat sama Tuhan, ketika kita berserah sama Tuhan dalam proses pemurnian, kita bertahan, kita taat, kita setia sampai garis akhir. Kita akan melihat dari masalah A, oh ada selesai. Masalah B selesai. Karena apa? Karena ada Tuhan yang berperang ganti kita Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi percayalah Bapak Ibu, lalui proses pemurnian itu bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan yang berperang ganti kita, bukan kita yang berperang Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan kita berjalan bersama Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama, yuk kita ngandelin Tuhan, yuk kita sama-sama melewati proses pemurnian ini bersama Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara jadi emas yang murni, emas yang berharga. Karena hidup Bapak Ibu Saudara semua itu berharga di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak memandang usia Bapak Ibu, Tuhan gak melihat itu semua. Mau usia berapapun, semua tidak ada kata terlambat untuk jadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara, amin. Kita naikkan pujian terakhir tadi. Firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
Kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang luar biasa buat setiap kami. Yang terus mengajari kami kebenaran firman-Mu dan ketetapan-Mu. Kami percaya Tuhan kedaulatan-Mu ada atas setiap kami. Amin. Roh Kudus tolong bantu setiap kami. Supaya kami tetap kuat di dalam proses hidup kami. Kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan yang luar biasa atas setiap proses hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Nana yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan setiap kami dan meneguhkan setiap kami. Supaya kami semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, jika saudara hari-hari ini sedang mengalami proses hidup, untuk saudara yang ibadah secara online atau yang tatap muka, saudara kita nggak usah berkecil hati. Kita tahu tujuan Tuhan izinkan proses itu terjadi atas setiap kita, supaya kualitas hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Supaya kualitas hati kita semakin indah, semakin mulia di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan juga ingin motivasi kita dalam mengiring Tuhan itu benar. Amin. Bukan karena sepiring nasi. Tapi motivasi kita benar-benar mencari Tuhan. Amin. Karena mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang setuju Amin. kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin karakter kita sempurna. Seperti Bapa kita di surga adalah Amin. sempurna. Bukankah sering kita katakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Ya, saya lihat Pak Agung, saya bersyukur pada Tuhan. Pak Agung boleh lambaikan tangan, haleluya. Kalau kesaksian dari Pak Agung pribadi dan keluarga, itu kalau disaksikan sama keluarga lebih mantap lagi, lebih yakin lagi saya. Pak Agung katakan, saya dulu gak gini, saya ini emosional, marahan, ngamuan. Benar Pak Agung? Nah dibetulin lagi sama istri, sama anak-anak. Papa itu kalau sudah marah, udah ada yang berani bicara. Tapi hari-hari ini Pak Agung katakan, puji Tuhan. Tuhan sudah mengubah saya. Lewat proses ya Pak Agung? Lewat proses. Pak Agung ngalami proses. Sakit. Dengar firman, dibentuk terus, dibakar terus. Sehingga hari-hari ini saya lihat Pak Agus, kalau ketemu Pak Agung nggak ada lagi wajah cemberut, selalu tertawa. Yang saya lihat giginya duluan kalau ketemu Pak Agung. Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Tapi tadi Nana sudah sampaikan bahwa kita dimurnikan seperti emas dimurnikan. Saya pernah dengar cerita seperti cincin yang saya pakai ini bukan emas murni. Karena saya penasaran, Pak Lukas dulu kasih saya emas apaan ini? Saya buka, saya lihat dalamnya. 23 karat tulisannya. Saya tanya sama tukang emas, kenapa ini enggak dibikin 24 aja ya? Yang murni berapa? 24, betul ya? Tukang emas bilang, enggak bisa. Kalau ini murni, ibu kalau ketatap apa, dia bengkok. Betul ya? Jadi ini enggak bisa 24, harus 23. Supaya ibu ketatap apa-apa, dia tetap kuat. Jadi saudara, kalau mau dijadikan 24 bagaimana? Bisa ibu? Ini harus melalui peleburan. Itu ada Pak Senon tukang emas, ngerti banget. Jadi ini harus diproses lagi dan dibakar lagi. Nah saya tanya, harus berapa derajat untuk memisahkan campuran yang ada di sini? Emas murni dan campur apa nih Pak Senon? Logam. Campur apa? Besi, logam. Nah, bahwa sejenis itu bukan emas pokoknya. Nah, untuk memisahkannya ini harus dipanaskan 1064 derajat. Kalau nggak salah saya pernah dengar. Betul Pak Senon? 1064 apa? Nana tadi bilang 1300. Lebih panas lagi kamu Nah. Ngeri aku Nah. 1064 aja udah panas. Bapak Ibu kalau kita masak air, itu mendidih itu dia panasnya berapa? 100 derajat. Betul saudara? Kalau mendidih dia ada 100 derajat. Itu aja kita lihat panas. Emas ini 1000 lebih saudara. Saudara bisa bayangin berapa kalinya air mendidih. Jadi saudara kalau proses hidup kita,
kok rumit banget seperti Nana sampaikan. Kok ada aja. Jangan kaget, firman Tuhan katakan engkau dimurnikan seperti emas dimurnikan, betul? Jadi 10 kali lipat, bisa 11 kali lipat dari air mendidih. Jadi saudara gak usah berkecil hati, bersusah hati. Karena Tuhan ingin kita semakin sempurna. Seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Yang setuju katakan amin. Kitab Ayub katakan, siapakah gerangan manusia yang engkau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Siapa gerangan kita? Didatangi setiap pagi dan diuji setiap saat. Karena Tuhan sayang sama kita. Maka Tuhan izinkan, ayo nak, gak apa-apa nak, kamu diproses, gak apa-apa nak. Supaya kamu semakin indah, supaya kamu semakin mulia. Saudara, kalau emas murni, harganya mahal kan? Mahal banget kalau sekarang. Saudara mau jadi yang mulia, yang berharga dan yang mahal di mata Tuhan. Tuhan bilang gak apa-apa nak, terus nak, aku sedang mencari yang murni dan mulia. Saya berdoa, setiap kita yang ada di tempat ini, kita didapati Tuhan adalah emas yang murni dan mulia. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Saudara mau? Mau seperti Yesus? Katakan, disempurnakan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita mau katakan bagaikan bencana yang siap dibentuk. Saudara dan saya adalah bencana yang siap dibentuk. Amin. Saya mengundang saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudara nyanyikan sama Tuhan. Nyanyi di hadapan Tuhan. Aku dibaharui selalu. Katakan, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah, berikan saudara, relakan. Pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dengan segenap hati katakan, ku mau sepertimu Yesus. Roh Kudus bertanya kepadamu, apakah engkau sungguh-sungguh mau sama seperti Yesus? Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari arahkan tanganmu kepada Tuhan, katakan dengan jujur saudara. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Lebih lagi ya saudara, sekali lagi katakan, mau sepertimu Yesus. Tolong kami Roh Kudus, bantu kami Roh Kudus. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu.
kasih tepuk tangan buat setiap saudara yang mau setia sampai Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Tolong kami Roh Kudus. Kami akui, kami adalah umat kesayangan-Mu yang Engkau datangi setiap pagi. Dan yang siap Engkau uji setiap saat. Kami hanya butuh Roh Kudus, tolong kami. Bantu kami. Supaya kami keluar sebagai pemenang. Setiap kami Bapa, murnikan kami. Kami benar-benar mau serupa dan segambar dengan Kristus. Kami hanya minta Roh Kudus, berikan kami kekuatan. Bantu kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berikan kekuatan yang baru buat anak-anak-Mu. Berikan pengurapan yang baru buat anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan pengharapan yang baru. Berikan sukacita yang baru. Demi nama Yesus. Tuhan akan singkapkan. Ada banyak perkara yang terjadi dalam hidup. Tuhan akan singkapkan rahasia-rahasianya melalui proses yang diizinkan terjadi dalam hidup. Percaya, Shekira Batakaya Raba-Raba. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan adalah ya dan amin. Dan engkau sudah ditetapkan untuk jadi lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus. Jangan ada yang menyerah kepada keadaan. Jangan ada yang menyerah pada proses hidup. Terus bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Maka engkau akan menerima kemuliaan. Pada kemuliaannya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Mari saudara, arahkan pandangan-Mu kepada Bapa di surga. Dan buka kedua tangan-Mu. Bapa di surga melepaskan kemenangan dalam hidup. Perjanjiannya digenapi dalam hidup. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan. Amin. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara yang terkasih, jangan sia-siakan waktu yang ada. Filipi 1 ayat 3 mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali mengingat kamu. Bersama saya Natalina, berikut informasi kegiatan GB Goshen Blessing Hotel Garden Palace dalam sepekan. Saudara yang terkasih, hadirilah ibadah raya Minggu GB Goshen Blessing, Minggu 20 September 2020. Ibadah raya pertama pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pukul 9 pagi, ibadah raya ketiga pukul 11 siang. Yang bertempat di Hotel Garden Palace, Jalan Yosudarso nomor 11, Surabaya, Regency Ballroom, lantai 3. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Evangelis Valentina Irawan. Mari datang dan terima berkat firman Tuhan pada ibadah kali ini. Saudara yang terkasih, terimalah pemulihan kesehatan, keluarga, ekonomi, dan pekerjaan dalam ibadah online pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Supraitno beserta hamba-hamba Tuhan yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing.
Warta gereja dapat diakses melalui website gbigoshenblessing.org. Berikut panduannya. Jemaat juga dapat mengakses melalui QR Code yang tertera di layar. Persembahan digital GBI Goshen Blessing dapat di-scan melalui QR Code yang tertera di layar. Persembahan persepuluhan dan diakonia dapat juga ditransfer secara langsung melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor account 389 059 8888. Tuhan akan selalu memberkati, menyertai, dan melindungi setiap kita. Saya Natalina, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.